Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Nurdiansyah SPD. Saya mengajar bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Kabupaten Cilacap, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor peserta 201699402367. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kabupaten. Berikut video praktik layanan konseling kelompok saya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum mulai kegiatan konseling kelompok, marilah kita berdoa. Untuk berdoa boleh dipimpin oleh Mbak Najla. Silakan, Mbak. Siap gerak, doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah mau hadir di ruang BK untuk melaksanakan konseling kelompok di hari ini. Sebelumnya, silakan kalian boleh isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Agar kalian saling kenal, karena kalian ini meskipun sama-sama kelas 11 karena beda jurusan, kalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai memperkenalkan diri dari Khalifah, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah dari kelas 11 TPSM. Moto hidup saya, lebih baik mencoba daripada tidak tahu sama sekali. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Usapana dari kelas 11 Multimedia. Moto hidup saya, jika kita yakin dengan diri sendiri, insya Allah semuanya akan menjadi mungkin. Ya, terima kasih. Siti dari kelas 11 Multimedia. Oke, selanjutnya Mbak Najla. Perkenalkan, nama saya Najla Aulia Adiba, saya dari kelas 11 TPSM. Moto hidup saya, semua akan indah pada waktunya. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya Sonya Jani dari kelas 11 Multimedia. Moto hidup saya, ilmu akan menjadi sia-sia jika tidak kita amalkan untuk orang lain. Oke. Perkenalkan, nama saya Devrita Ratna Pambayun. Saya dari kelas 11 Multimedia. Moto hidup saya adalah kegagalan adalah kesempatan terbaik untuk memulai kembali. Oke, terima kasih. Kalian sudah saling memperkenalkan diri meskipun beda jurusan, satu kelas. Karena dalam konseling kelompok ini kalian bisa jadi saling kenal ya. Pak Indri mau tanya sebelumnya, apakah kalian sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan layanan di bimbingan konseling untuk membantu pengembangan pribadi dalam rangka pencegahan ataupun dalam mengatasi suatu konflik ya, baik konflik individu atau pribadi maupun dengan orang lain atau konflik sosial seperti itu. Ketika nanti ada teman yang mengutarakan permasalahannya, kalian
harus menjaga kerahasiaannya. Ya, jangan sampai di luar kelompok ini tahu permasalahan dari anggota kelompok yang lain. Dan selanjutnya dalam menyampaikan pendapat, jika ada teman yang menyampaikan pendapat harus kita hormati apapun pendapatnya, apapun usulannya atau solusinya yang nantinya bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi konflik yang akan kita bahas. Dan permasalahan yang akan kita bahas ini adalah permasalahan kekinian, ya, permasalahan yang kalian hadapi saat ini, bukan permasalahan yang masa lalu. Dan selanjutnya dalam mengutarakan masalah konflik itu harus sukarela, ya, harus sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun. Baik, selanjutnya kita ucapkan ikrar konseling kelompok untuk menyimpan dan menjaga informasi terkait permasalahan yang akan kita bahas. Oke, nanti ketika saya ucapkan kalian bisa mengikutinya ya. Oke. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya Hendri Nurdiansyah. Saya Holika. Dengan ini sanggup dan bersedia. Dengan ini saya sedang bersedia menyimpan segala informasi. Menyimpan segala informasi. Baik tentang permasalahan. Baik tentang permasalahan. Atau data keterangan lainnya. Atau data keterangan lainnya. Yang saya terima. Yang saya terima. Dari kegiatan konseling kelompok ini. Dari kegiatan konseling kelompok ini. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Kita sudah mengucapkan ikrar konseling kelompok. Seyogyanya kita wajib menjaga, menyimpan rahasia apapun itu informasinya. Seperti itu ya. Sepakat ya? Ya. Baik, dalam konseling kelompok ini kita sepakati waktu kurang lebih konseling kelompok ini kita membutuhkan waktu 40 menit. Sepakat? Sepakat. Ya, terima kasih. Dan nanti ketika kita sudah selesai konseling tapi kurang dari 40 menit tidak masalah ya. Ya. Ya, oke. Baik, sebelum ke tahap selanjutnya saya mau bertanya apakah dari kalian ada yang belum dipahami? Sudah paham semuanya, terima kasih. Nah, untuk mencarikan suasana di pagi hari ini mari kita yel-yel SMK terlebih dahulu. Oke. Bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Pagi, 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 tetap semangat. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke tahap inti, yaitu tahap di mana kalian bisa mengutarakan permasalahan kalian yang sedang kalian hadapi saat ini. Tentunya masalah yang segera harus diatasi, masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Nah, bisa dimulai dari Mbak Devrita, silakan. Jadi masalah yang saya hadapi saat ini yaitu masalah keterlambatan saat berangkat ke sekolah. Jadi guru-guru tuh sampai hafal sama saya karena saking seringnya saya tuh terlambat berangkat ke sekolah. Jadi terkenal ya, Iya. siswa terkenal. Oke. Terkenalnya berangkat ke sekolah itu terlambat. Karena terlambat. Ya. Oke, terima kasih. Dari Mbak Oliva, masalah saat ini. Kalau masalah saya sekarang itu suka main game online, Pak. Jadi kalau main game online itu sampai malam, terus kadang sampai pagi karena saking serunya mabar sama teman-teman. Teman-teman game online-mu banyak yang cewek juga? Banyak. Seru ya? Seru banget, Pak. Jarang tidur malam? Jarang. Sering begadang? Heeh. Tapi berangkat sekolah telat nggak? Enggak, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Dari Mbak Najla, masalahnya apa sekarang? Kalau masalah saya saat ini sih lagi nggak kangen banget Pak. Soalnya saya minta HP baru yang RAM-nya lebih besar, tapi belum dibeliin sama bapak saya. Mau minta RAM-nya yang lebih besar. Itu untuk apa biasanya HP-nya itu? Buat ini sih pendukung konten di TikTok karena saya lagi belajar. Oh, mulai konten di TikTok, belajar apa? jualan Jualan online. online. Oke, terima kasih.
Dari Mbak Sonia, masalahnya? Masalah yang sedang saya alami sekarang yaitu sering ngantuk ketika tidur. Sering ngantuk. Karena nggak bisa kalau tidur gasik itu nggak bisa. Oh, tidur kasih nggak bisa. Kayak insomnia gitu Pak. Mm-mm. Kalau apa ya, main HP sampai malam juga enggak, soalnya di rumah saya sinyalnya susah. Pelosok ya, sinyalnya susah ya. Tapi susah tidur juga. Iya, susah tidur. Nonton TV juga enggak? Enggak. Nah, susah tidur. Kalau sekolah sering terlambat? Enggak sih, alhamdulillah Alhamdulillah. enggak terlambat. Enggak terlambat. Oke. Yang terakhir dari masalahnya Mbak Siti. Masalah saya saat ini sedang dialami yaitu saya lagi diputusin sama pacar saya, Pak. Diputusin? Ya. Itu serius ya? Terus Tapi kok nggak terlihat sedih atau gimana gitu? iya, kok kamu diputusin tapi nggak ada raut wajah sedihnya? Kayak Emang nggak takut kehilangan gitu? Enggak. Soalnya kayak Diselingkuhin apa gimana? udah lepas dari kekangan dari dia. Berarti apa-apa diatur gitu? Kan. Iya. Oke. Kalian sudah mengutarakan permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Nah, dari permasalahan yang sudah diutarakan masing-masing anggota kelompok, kira-kira masalah siapa yang perlu kita atasi, yang perlu kita cari solusinya segera? Menurut saya sih masalah saya, soalnya mau sekolah juga tuh keterlambatan dari sekolah kan juga masuk dalam kedisiplinan sekolah yang harus berangkat tepat waktu, ini itu kan termasuk dalam peraturan sekolah juga kan. Oh iya. Gimana kalau masalahnya Devrita ini minta dicarikan solusinya? Sepakat nggak teman-teman? Sepakat ya. Jadi Devrita ini gimana? Detailnya gimana? Kok bisa sampai kamu itu sering terlambat, terus bahkan sampai terkenal oleh guru-guru, bahkan guru piket? Boleh diceritakan? Gak apa-apa ya ceritanya? Iya nggak apa. Jadi itu karena saya terlambat tuh sering bantuin ayah sama ibu saya buat jualan kue basah di pasar. Nah kalau bangun itu sekitar jam 1, jam 2, jam 3 nyiapin bahan-bahan terus dibuat. Nah kalau jam 4, jam 5 itu udah harus di packing biar pagi-pagi tuh udah bisa dibawa ke si pasarnya. Nah apalagi kalau ada pesanan kayak banyak gitu buat pengajian atau yang lain-lain, itu saya cokan kasihan sama bapak ibu saya ngerjain cuman berdua orang. Jadi saya bantuin gitu tiap hari, walaupun mereka udah sering bilang ke saya nggak usah bantuin, takutnya nanti kamu terlambat pergi ke sekolah. Tapi saya udah sering dibilangin kayak gitu, tetap bandel gitu, tetap saja saya bantuin. Jadi masalahnya itu aja sih, harus bantuin ayah sama ibu saya jualan. Jadi kamu merasa kasihan gitu ya? Iya. Nggak ada karyawannya tuh, tetap dipegang sendiri? Enggak, soalnya juga jualan kecil-kecilan aja buat tambah pemain. Tapi ramai setiap hari pasti? Iya, pastinya ramai, ada pelanggan yang beli. Apalagi kalau misalnya bawa cuma sedikit itu kayak gimana ya, nggak ini banget, kayak kurang gitu. Nanti kalau bawanya banyak takut nggak habis, kalau bawa sedikit kesedikitan gitu. Jadi ya sengaja bawanya kadang sedang, kadang banyak, kadang sedikit gitu. Tapi tiap hari jualan ya? Iya. Nah, Pak Hendri mau tanya nih, mohon maaf, kalau kamu kan muslim ya, sholat subuh juga? Ya sholat. Sholat subuh juga? Iya. Tapi habis sholat? Harus diselin, kayak waktu saya sholat, ayah sama ibu packing. Nanti kalau saya udah selesai sholat, gantian ibu yang packing. Jadi di shift gitu. Oh, di shift ya? Biar selesainya tuh pas waktu udah jam 5 atau setengah 6. Tapi tetap aja saya telat gitu. Soalnya nggak butuh waktu sedikit buat siap-siap ke sekolah. Walaupun baju udah disetrika, sepatu udah disiapin, tetap aja. Nah, tadi Devrita sudah mengutarakan secara detail permasalahan yang sedang Devrita alami. Dari teman-teman silakan untuk memberikan tanggapan ataupun solusi terkait masalahnya Devrita. Siapa dulu? Silakan. Saya. Ya, gimana? Menurut saya sih harus bisa membagi waktu dan bisa mengatur waktu deh. Udah gitu.
Itu ya Dev, bisa mengatur waktu, bisa membagi waktu antara membantu orang tua dan belajar. Apalagi ada peraturan di sekolah jam 07.00 sudah masuk ke sekolah. Ya. Tuh, terima kasih. Dari siapa tanggapannya selanjutnya? Jadi saya Pak, Iya. menurut saya sih nggak penting buat orang tua. Yang penting kita tuh kan bisa sekolah juga biar tepat waktu gitu, biar nggak terlambat. Nggak penting sebenarnya Dev, kalau menurut si Khalifah. Iya, Yang penting itu tapi sekolah. Iya emang yang penting tuh sekolah, karena juga bukan urusan kita buat nyari uang dulu kan. Bantuin orang tua itu sih nggak apa-apa menurutku, tapi bolehlah masukannya. Ya. Ya diterima, sementara ini diterima oleh Devita masukannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari Najla, silakan kalau ada tanggapan. Kalau menurut saya sih mending bikin jadwal gitu di antara bantu orang tua sama buat persiapan berangkat sekolah biar nggak terlambat terus. Iya masuk sih, iya. Ada jadwal. Jadwal juga ya. Kira-kira bantu orang tua sampai jam berapa gitu. Bok sampai larut malam terjadi kurang tidur kebablasan, jadi telat sekolahnya. Ya, bisa diterima. Masih Najla. Dari Sonya. Ya kenapa kamu masih ngeyel? Kan orang tua kamu juga udah bilangin kamu suruh berangkat sekolah aja, jangan bantuin. Jadi kamu nggak dapat tempatnya itu berangkat terlambat. Ya kalau bantuin orang tua sih nggak apa-apa ya, kayak pertanyaan Holifah tadi. Cuman masalahnya tuh saya yang belum bisa bagi waktu. Dari saran si Siti Uswatun sama Najla itu bisa diterima. Jadi buat kalian semua makasih atas sarannya. Mungkin itu bisa jadi suatu apa ya, motivasi baru buat saya. Ya makasih. Ya, Devita sudah menerima tanggapan, solusi dari anggota teman yang lain, dan mudah-mudahan itu solusi terbaik buat Devita. Itu ya, terkait permasalahannya tadi sering terlambat yang mempengaruhi kedisiplinan di sekolah. Baik, terima kasih kalian sudah memberikan tanggapan positif terhadap permasalahannya Devita. Dan untuk selanjutnya ini khusus Devita, silakan bisa mengisi lembar kontrak perilaku, yang mana lembar kontrak perilaku ini bertujuan untuk merubah perilaku ataupun sikap Devita yang tadinya terlambat. Mudah-mudahan kedepannya tidak pernah terlambat lagi. Dan kalau Devita ini berhasil melaksanakan ataupun melakukan kegiatan agar tidak terlambat, nanti Devita akan mendapatkan reward ataupun hadiah. Dan sebaliknya jika Devita melanggar kontrak perilaku, Devita akan mendapatkan punishment ataupun hukuman. Nah, hukumannya itu tuliskan di lembar kontrak perilaku. Nah, di sini bisa Devita tuliskan. Silakan ditulis terlebih dahulu. Oke, terima kasih Devita sudah mengisi kontrak perilaku. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kamu laksanakan ya, Pak Indri baca ya. Saya harus mentaati peraturan sekolah. Kedisiplinan adalah hal yang utama. Jika saya berhasil melaksanakan atau melakukan kegiatan ini, merubah diri saya akan mendapatkan reward. Rewardnya yaitu
traktir teman-teman. Kemudian jika perilaku ini tidak berhasil, artinya tidak ada perubahan, Devita akan mendapatkan punishment ataupun hukuman. Nah, kemudian saya akan memberikan penguatan terkait permasalahannya Devita. Bahwasannya Devita itu harus tetap disiplin meskipun apapun keadaannya. Ya. Kemudian nanti Pak Hendri akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, melalui Google Form di grup Pak Hendri bagikan di sana. Nanti bisa kalian isi ya untuk LKPD-nya. Dan ini Pak Hendri berikan poster yang nantinya bisa kalian tempelkan di rumah, poster ini ya, untuk mengingat bagaimana cara kalian meningkatkan sikap kedisiplinan. Dan bagaimana kita merefleksikan kegiatan kita kali ini. Baik, silakan Devita untuk memberikan kesimpulan dari semua solusi yang sudah diberikan. Ya, sebelumnya makasih buat teman-teman saya yang udah kasih motivasi buat saya supaya lebih baik ke depannya dan mematuhi peraturan sekolah yang sudah ditetapkan di sekolah. Buat kalian juga harus tetap disiplin, jangan sampai hal ini terulang oleh kalian semua. Makasih sih buat kalian. Oke, kita beri aplaus untuk Devita. Mantap, luar biasa. Berarti Devita itu terbuka, sukarela, ya, mau masalahnya itu dicarikan solusi itu. Nah, sepertinya kita sudah 40 menit ini ya untuk konseling kelompok. Sebelum Pak Hendri akhiri konseling kelompok di pagi hari ini, silakan kalian berikan kesan-kesannya selama mengikuti kegiatan kali ini. Silakan. Senang bisa mencarikan solusi untuk masalahnya Devita. Wih, itu senang. Dari Siti, silakan. Senang bisa mengetahui permasalahan yang teman-teman alami. Tapi ini sifatnya rahasia ya, Siti ya. Oke. Tadi kita udah mengucapkan ikrar juga di awal. Dari Najla. Kalau dari aku sih senang karena bisa berdiskusi dan Memecahkan masalah juga ya. iya. Bisa memecahkan masalah teman ya. Oke, terima kasih. Dari Khalifah. Kalau saya sih senang Kak bisa memecahkan masalah. Ya, bisa mencarikan solusi orang lain ya. Bisa memecahkan masalah. Dan yang terakhir, tanggapan dan kesan dari Devita. Kalau saya sih puas banget ya buat kalian yang mau selalu motivasi saya, support saya tuh makasih banget juga buat Pak Guru. Makasih banget udah mau dengerin masalah saya. Buat kalian yang mau kasih motivasi buat saya, ya tetap semangat. Makasih sih buat kalian juga buat Pak. Oke, terima kasih. Kemudian nanti Pak Hendri akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, melalui Google Form di grup Pak Hendri bagikan di sana. Nanti bisa kalian isi ya untuk LKPD-nya. Nah, kalau besok kita adakan konseling kelompok lagi, mau ya gitu ya, sepakat ya? Sepakat. Kalau di lain hari saya ada konseling kelompok, kalian bisa datang ke ruang bimbingan konseling. Oke. Terima kasih Pak Hendri ucapkan. Mudah-mudahan kegiatan kali ini kita mendapatkan manfaat. Amin ya robbal Amin. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Mbak Siti silakan untuk berdoa penutupan. Duduk siap dan mulai. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Silakan kalian untuk kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.